Selamat siang. Selamat siang Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Baiklah Ibu, sebelumnya saya tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu ya, supaya Ibu lebih nyaman. Baik Ibu, sebelumnya saya bidan Dila Bu yang bertugas pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya ini saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ramona. Oh, dengan Ibu Ramona. Baiklah Ibu Ramona, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin memasang susuk, Bu. Oh, mau pakai susuk ya Bu ya? Oh, baiklah. Jadi sebelumnya Ibu Ramona udah pernah kesini atau belum Bu? Belum. Baiklah, jika belum saya akan mendata Ibu kembali ya Bu ya, supaya tahu. Baiklah, ini dengan Ibu Ramona umurnya berapa Bu? 28 tahun. Umurnya 28 tahun ya Bu ya. Oke, baik, 28 tahun. Alamatnya di mana Bu? Perumnas Nikan, Bu. Oh, alamatnya Perumnas Nikan ya Bu ya. Ibu kesini sendirian ya Bu ya? Iya. Oh iya, baik. Ibu Ramona sebelumnya ini punya anak berapa Bu? Satu, Bu. Punya anak satu ya Bu Iya. ya. Oke, Ibu ini sebelumnya habis melahirkan atau gimana Bu? Iya, Bu. Habis Oh, habis melahirkan. Baru ini ya Bu ya, habis melahirkan ya Bu ya, punya anak satu ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, ini untuk anak yang meninggalnya nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya, baiklah. Ibu ini bukan habis melahirkan. Ya. Nah ini anaknya ini menyusu sama ibu atau pakai susu formula Bu? Menyusu sama saya. Oh, menyusu sama ibu. Iya. Oke, baiklah Ibu. Nah jadi ini sesuai dengan yang Ibu mau. Ibu kan mau pakai susuk ya Bu ya. Nah jadi saya akan menjelaskan tujuan sama prosedurnya Bu. Nah ini saya akan memberikan HIE kepada Ibu atau informasi kesehatan mengenai implan yang Ibu bilang ya Bu ya, atau AKBK. Nah itu tujuannya itu supaya Ibu tahu lebih dalam, atau supaya Ibu nggak bingung. Jadi apa yang Ibu pasang itu Ibu udah tahu. Nah buat efek sampingnya, kontraindikasinya, dan kontrolnya kapan, seperti itu Bu. Nah, untuk prosedur pemasangannya nanti itu akan dipasangnya di lengan sebelah kiri di bagian dalam ya Bu ya. Ya. Dan selanjutnya Ibu langsung saja ya Bu ya, saya akan menjelaskannya ya Bu ya. Nah jadi pengertian kontrasepsi AKBK atau alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan itu adalah Ibu metode kontrasepsi berupa susuk atau batang yang dipasang di lengan kiri ini Bu, susuk dan batangnya. Nah, di lengan bagian atas, dipasangnya di bagian atas. Dia berisi hormon atau obat, dan juga ada cara kerjanya Bu. Nah cara kerjanya itu yang pertama dia itu mengentalkan lendir rahimnya itu sehingga menurunkan kemampuan spermanya Bu, dan juga yang kedua menghambat transportasi gamet ke tuba, dan yang ketiga menjadikan selaput lendir rahimnya itu tipis dan atrofi. Dan selanjutnya menjelaskan indikasi atau yang bisa menjadi akseptor kontrasepsi AKBK. Indikasinya itu yang pertama usia reproduksi, yang kedua ibu yang menyusui, yang ketiga sering lupa minum pil, dan yang keempat tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang menggunakan estrogen. Nah jadi ini Ibu saya akan memastikan ya Bu ya, jadi Ibu udah masuk di dalam kriteria karena Ibu ini lagi menyusui, usianya masa subur, dan Ibu tidak menggunakan yang menggunakan estrogen ya Bu ya, jadi ini Ibu masuk kriteria tadi ini. Dan selanjutnya ada kontraindikasi atau yang tidak bisa menjadi akseptor AKBK ini. Nah yang pertama hamil atau dicurigai hamil, yang kedua perdarahan perpaginan yang belum diketahui itu penyebabnya itu apa, dan yang ketiga mengalami penyakit DM, jantung, dan juga komplikasinya, dan yang keempat menderita CA payudara atau riwayat kanker yang lainnya. Dan selanjutnya ada keuntungan kontrasepsi AKBK ini. Untuk keuntungannya itu yang pertama
efektivitasnya itu tinggi. Yang kedua, dia berjangka panjang 3-5 tahun. Yang ketiga itu tidak mengandung hormon estrogen. Yang keempat, tidak mengganggu produksi ASI ibu. Dan yang kelima, menurunkan kejadian anemia. Dan selanjutnya, adapun keterbatasan kontrasepsinya ini. Nah, untuk keterbatasannya itu, yang pertama, klien atau ibunya itu tergantung ke tempat tenaga kesehatan. Jadi harus ke tenaga kesehatan saat pakai ini. Dan selanjutnya yang kedua, tidak dapat mencegah kejadian penyakit PMS. Yang ketiga, terjadi gangguan pola haid bisa sebanyak atau dikit. Yang keempat, kembali kesuburannya itu lambat. Dan selanjutnya ada juga efektivitas KB AKBK ini. Efektivitasnya itu sangat tinggi dengan angka kegagalannya itu 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahunnya. Dan juga efektivitasnya ada efek samping dari ini. Yang pertama, terjadi gangguan pola menstruasi bisa banyak atau dikit atau berplek-plek ya Bu ya. Dan yang kedua, terjadinya perubahan berat badan, jadi bisa meningkat berat badannya. Dan yang ketiga, terjadi perubahan itu terus yang selanjutnya menstruasi. Dan selanjutnya timbulnya jerawat. Dan selanjutnya waktu yang tepat untuk bisa masang KB ini atau bisa dijadikan aseptor KB AKBK ini, waktu yang tepatnya ini adalah setiap saat selama ibu siklus haid, asal ibunya itu sedang tidak hamil. Dan yang kedua, pada hari pertama sampai hari ke-7 saat ibu haid. Nah, dan selanjutnya ada tempat atau lokasi pemasangan AKBK itu di bagian penyuntikannya itu di lengan kiri. Ini ibu lagi tidak kidal kan Bu? Enggak. Nah, dia di atas di bagian dalam. Jadi akan dilakukannya di sebelah kiri ya Bu ya nanti. Dan untuk waktu kontrol ulang nanti 1 minggu lagi setelah dilakukan pemasangan, atau sewaktu-waktu kalau misalnya ibu mengalami keluhan dengan metode yang dipakai ini. Oke, selanjutnya ibu, dari apa yang saya jelaskan, saya akan melakukan evaluasi. Jadi saya ingin tahu seberapa paham ibu dari apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Oke, baiklah ibu, bisa dijelaskan kembali Bu. Keuntungan memasang susuk ini berjangka panjang. Ya. Efek sampingnya perubahan pola haid, perubahan berat badan, timbulnya jerawat ya Bu. Iya, oke, baiklah ya Bu ya. Berarti Ibu sudah paham ya Bu ya dari apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Baiklah Ibu. Jadi sebelumnya untuk medianya ini saya jelaskan kembali ya Bu ya. Ini ada alat itu Bu, ada susuknya Bu. Ini ada batangnya, bisa Ibu pegang. Ini ada 2 batang, ada juga yang 3 batang. Nah itu nanti akan dipasangnya di lengan kiri ibu, karena ibu memang tidak kidal kan Bu ya. Nanti di lengan kiri ibu di bagian atas dan itu di bagian dalam, seperti itu Bu. Baiklah Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti Bu? Kalau saya mau kesini lagi kapan Bu? Oh baiklah, kalau misalnya mau kesini lagi ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, ini sekarang Ibu lagi haid atau enggak? Enggak. Lagi enggak haid ya Bu ya. Baiklah, jadi untuk ibu waktu kesini nanti, kalau misalnya ibu haid Bu, kalau ibu haid nanti mau hari ke-1 sampai hari ke-7, pokoknya hari ke-1 sampai ke hari 7 bebas ibu mau hari kedua atau hari ketiga, pokoknya sebelum sampai ke hari ke-7 ibu bisa datang sini untuk dilakukan pemasangan. Dan juga nanti di saat lakukan pemasangan, sebelum dilakukan pemasangan itu ibu akan dilakukan TB tes dulu ya Bu ya, untuk memastikan apakah ibu itu sedang hamil atau tidak.
Kalau misalnya ibu tidak hamil itu bisa dilakukan pemasangan langsung seperti itu Bu. Baiklah Ibu, apakah ada yang belum ditanyakan lagi Bu? Nggak ada. Baiklah, jika nggak ada, terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya ya Bu ya. Sehat terus ya Bu. Selanjutnya melakukan dokumentasi pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nyonya R umur 28 tahun, P1A0AH1 datang ke BPM dengan ingin memasang KB AKBK atau Indoplan. Dengan hasil telah diberikan informasi atau KIE AKBK kepada Nyonya R, dan Ibu memahami dan mengerti akan melakukan kunjungan ulang di saat Ibu lagi haid untuk dilakukan pemasangan. Selanjutnya parab bidan dilah. Oke, terima kasih.